Demo serentak warga Cina desak turunkan Jinping hari ini. Demonstrasi kini pecah di banyak kota bagian Cina, setidaknya itu terjadi hampir di seluruh daratan Cina. Sekitar 1 miliar orang turun ke jalan di seluruh negeri, sementara di Guangxi yang menjadi pusat serangan TNI baru berini hampir 500.000 orang. Berdemo dalam sehari bukan tanpa alasan. Para warga berdemo Anda kecewa terhadap sistem keamanan pemerintahan Cina yang dikabarkan sangat unggul ternyata sangat mudah dibobol oleh hacker yang dimiliki oleh TNI. Para pendemo mengakui sangat geram, kesal, dan kecewa terhadap Xi Jinping dan pemerintahan Cina lainnya, khususnya bagian cyber security yang gagal bertahan dalam melindungi negaranya dari serangan cyber. Indonesia Informan kami melaporkan bahwa seorang warga Cina menyebut bahwa negara yang dia tempati saat ini sudah sangat tidak nyaman. Saya ingin meninggalkan tempat ini karena sudah tidak ada keamanan yang menjaga saya dan warga negara lainnya. Kami sangat kecewa terhadap Presiden Xi Jinping dan bawahannya, mereka sangat tidak profesional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negeri ini, ujarnya dikutip dari China News Today kemarin. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Indonesia tidak dapat diremehkan soal tentara dan serangan cyber yang dimiliki oleh TNI saat ini. Dijelaskan dari FIFA militer TNI sekarang sudah naik level dari semua yang kita lakukan di Cina, mulai dari Hainan, Guangxi, dan serangan cyber yang baru-baru ini TNI lakukan cukup membuktikan bahwa kekuatan TNI sudah meningkat saat ini. Di sisi lain, Presiden Cina Xi Jinping menyerukan lebih banyak upaya dan persatuan di negara ini untuk memerangi hacker Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato pemerintahan Cina yang dilakukan sesaat setelah serangan hacker berlangsung di negeri tirai bambu. Pidato yang ditujukan kepada warga negara Cina dilakukan Xi Jinping untuk tidak gegabah dan panik saat serangan hacker Indonesia kepada data pribadi milik warga Cina. Segala cara sudah dilakukan, bahkan digunakan hacker paling handal di negara. Kami pun tetap gagal menyelamatkan pembobolan data pribadi yang dilakukan TNI dalam kesempatan itu. Xi Jinping mengatakan Cina telah mengatasi kesulitan dan tantangan yang belum terjadi sebelumnya dalam pertempuran melawan hacker Indonesia, yang menjabarkan bahwa kebijakan penanganan hacker di Cina dioptimalisasi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Sejak merebaknya peretasan data pribadi, mayoritas kader dan massa terutama rakyat Cina menghadapi kesulitan dengan berani bertahan, kata Xi dalam pidato dikutip The Guardian. Namun banyaknya desakan warga yang melakukan unjuk rasa. Kamu pemerintahan Cina membuat pemerintah Cina di lingkungan dan kehilangan akal. Xi Jinping sebagai presiden Cina banyak menuai cemoohan dan ujaran kebencian juga kecewaan dari rakyatnya sendiri. Saat ini Cina akan merubah kebijakan yang telah dipertahankannya selama hampir 3 tahun berakhir. Langkah ini diambil mengikuti protes warga yang cukup langka terjadi di negara sakti hacker Indonesia. Bajak stasiun TV, Cina invasi Indonesia vs Cina kembali dibumbui aksi hacker yang menyerbu Cina. Kali ini korbannya adalah layanan streaming dan stasiun TV berita Indonesia, hingga membuat kericuhan besar di seluruh daratan Cina dalam aksinya. Yang terjadi, hacker Indonesia yang bergabung dengan Anonymous membajak stasiun TV untuk menanyakan rekaman video serangan TNI di Guangxi, menampilkan bendera di seluruh stasiun TV Indonesia. Korbannya adalah stasiun TV berita Cina The Hacken Collective, tagar Anonymous, meretas pelayanan streaming Cina dan seluruh kekalahan Cina di medan perang, hingga membuat seluruh warga Cina yang ketakutan mengukuhkan tindakan mereka untuk menurunkan Xi Jinping dari kasta kepresidenan. Hacker Indonesia tersebut menayangkan rekaman serangan dari TNI yang tidak bisa ditahan oleh Cina dan Jerman hingga hancurnya tank canggih milik Jerman. Jelas akun di Twitter lengkap dengan bukti rekaman layarnya yang dalam rekaman video yang disebar Your Anonymous tersebut juga disertai pesan pada akhir video yang berbunyi, warga biasa Cina tidak setuju dengan perang, minta warga Cina untuk menentang kebijakan Jinping. Tidak lama setelah presiden pemerintahan melanjutkan operasi militernya ke Cina, hacker kolektif anonim mengklaim sudah memulai perang cyber ke pemerintah Cina dan mengajukan lab nuklir Cina membobol situs resmi sekutu Cina. Mereka mengklaim sukses melakukan sejumlah hal termasuk mematikan situs resmi Amerika Serikat dan Jerman. Aksi pertahanan ke stasiun TV Cina itu muncul setelah muncul kampanye di Twitter yang menyuruhkan menjaga akses informasi warga Cina dengan komunitas global oleh pemerintah Jinping. Kampanye tersebut muncul setelah pemerintah Cina mulai membatasi akses informasi terkait invasi Indonesia dan negaranya. Itu karena kekalahan telak mereka akan menimbulkan gejolak besar di negaranya. Pemerintah Cina memang mulai membatasi akses informasi yang masuk. Mereka pun memberlakukan peraturan baru terkait kekalahan mereka, di mana pemerintah Cina bisa menghukum siapapun yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar. Dalam aturan tersebut, pelaku menyelenggarakan informasi palsu bisa dihukum
dihukum penjara sampai dengan 15 tahun atau didenda maksimal 1.500. Akan tetapi informan kami yang melakukan upaya penyusupan melaporkan para hacker dari Indonesia merupakan hacker profesional. Mampu menyerang sebuah perusahaan kesehatan besar Cina. Dalam serangan cyber tersebut, para hacker juga membobol data dari 9,7 juta warga. Temuan tersebut disampaikan kepolisian Cina sebagaimana dilansir AFP. Para hacker mulai membocorkan data tersebut awal pekan ini. Intelijen kami mengerucut ke sekelompok penjahat cyber yang kemungkinan bertanggung jawab atas pelanggaran signifikan di masa lalu di seluruh dunia, tutur pemerintahan Cina. Tersebut juga disertai pesan pada akhir video yang berbunyi warga biasa Cina tidak setuju dengan perang, minta warga Cina untuk menentang kebijakan Jinping. Tidak lama setelah Presiden pemerintahan melanjutkan operasi militernya ke Cina, hacker kolektif anonim mengklaim sudah memulai perang cyber ke pemerintah Cina dan mengajukan lab nuklir Cina membobol situs resmi sekutu Cina. Mereka mengklaim sukses melakukan sejumlah hal termasuk mematikan situs resmi Amerika Serikat dan Jerman. Aksi pertahanan ke stasiun TV Cina itu muncul setelah muncul kampanye di Twitter yang menyuruhkan menjaga akses informasi warga Cina dengan komunitas global oleh pemerintah Jinping. Kampanye tersebut muncul setelah pemerintah Cina mulai membatasi akses informasi terkait invasi Indonesia dan negaranya. Itu karena kekalahan telak mereka akan menimbulkan gejolak besar di negaranya. Pemerintah Cina memang mulai membatasi akses informasi yang masuk. Mereka pun memberlakukan peraturan baru terkait kekalahan mereka, di mana pemerintah Cina bisa menghukum siapapun yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar. Dalam aturan tersebut, pelaku menyelenggarakan informasi palsu bisa dihukum penjara sampai dengan 15 tahun atau didenda maksimal 1.500. Akan tetapi informan kami yang melakukan upaya penyusupan melaporkan para hacker dari Indonesia merupakan hacker profesional. Mampu menyerang sebuah perusahaan kesehatan besar Cina. Dalam serangan cyber tersebut, para hacker juga membobol data dari 9,7 juta warga. Temuan tersebut disampaikan kepolisian Cina sebagaimana dilansir AFP. Para hacker mulai membocorkan data tersebut awal pekan ini. Intelijen kami mengerucut ke sekelompok penjahat cyber yang kemungkinan bertanggung jawab atas pelanggaran signifikan di masa lalu di seluruh dunia, tutur pemerintahan Cina.